Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, Rusia, raksasa militer dunia yang sekarang tidak dilengkapi kapal induk. Rusia yang saat ini tercatat sebagai salah satu raksasa militer di dunia, bukan kelas RT atau RW, Brand, dunia. Uniknya militer Moskow tanpa dilengkapi satu kapal induk pun setidaknya sampai saat ini. Jadi usut punya usut, meskipun invasi kemana-mana, Rusia tidak mempunyai kapal induk. Satu-satunya kapal induk Rusia, ayo apa Brand? Admiral Kuznetsov sedang menyelesaikan perombakan dan upgrade pada tahun 2023 dan akan bergabung kembali dengan Angkatan Laut Rusia pada akhir tahun 2023 mendatang. Hal ini karena ya masih di-upgrade karena kebakaran dibuat landing pesawat tempur bermasalah. Jadi dikatakan ya dia nggak ada kapal Indo lah, Brand, masih direhab gitu loh. Kapal Admiral Kuznetsov mengalami kebakaran listrik yang sangat hebat, pendaratan pesawat yang buruk, dry dock yang tenggelam, dan beberapa kerusakan. Mengutip ulasan Defense View Kamis tanggal 10 kemarin, meski militer tanpa kapal induk saat ini, bukan berarti Rusia tidak bisa membangunnya, Brand. Jangan salah, nanti kena semprot lagi Mimin. Ya karena ini masih di-upgrade, makanya belum diperkuat kapal induk gitu loh. Itu tergantung pada apakah mereka ingin membangunnya, bukan apakah mereka tidak dapat membangunnya atau tidak bisa membangunnya. Rusia memiliki banyak kapal induk dan kapal penjelajah pengangkut pesawat. Banyak kapal perang Rusia sebelumnya diproduksi di galangan kapal Nikolayev di Ukraina, tapi bukan berarti Moskow tidak memiliki kemampuan untuk membangun kapal induk, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait Rusia, raksasa militer dunia tanpa dilengkapi kapal induk, Brand? Silahkan baku hantam cerot-cerot di kolom komentar. Nah, yang penting bangun kapal induk itu buat perdamaian nggak apa-apa, Brand. Jangan dibuat perang. Perdamaian, 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 perdamaian. Seperti itu, bercanda. Dilanjut. Nah, usut punya usut, kapal induk Vikramaditya bukanlah kapal induk Admiral Gorshkov Rusia. Setelah dijual ke India, itu juga di-upgrade di galangan kapal Chevron Venus di Rusia, Brand. Ada tidaknya kapal induk tidak tergantung pada kapasitas produksi, tetapi pada permintaan, dan permintaan ini terutama berasal dari arah strategis nasional. Angkatan laut di dunia dibagi menjadi negara-negara dengan kapal induk dan negara-negara tanpa kapal induk. Kalau yang ada kapal induk ya seperti Prancis, Amerika, dan lain sebagainya. Kalau tidak dilengkapi kapal induk ya seperti kita, Indonesia, Malaysia, seperti itu, Brand. Kedua kelompok negara ini antara yang punya kapal induk dan yang tidak punya kapal induk berbeda, dan perbedaannya terletak pada arah strategisnya, Brand. Kapal induk menjadi senjata offensive standar, dan itu adalah senjata serangan laut, senjata yang melintasi laut untuk menyerang pihak atau negara lain. Sebuah negara dengan kapal induk adalah negara yang ambisius. Area yang ingin ia kuasai bukan hanya yang ada di depannya, tetapi sisi lain lautan. Alat terbaik untuk pergi ke seberang lautan adalah menggunakan kapal induk, Brand. Jadi kalau yang punya kapal induk ya bukan kaleng-kaleng. Sebuah negara tanpa kapal induk berarti bahwa negara tersebut dalam keadaan pertahanan atau visinya hanya di depan, di darat, dan di depannya, bukan di seberang lautan, atau tidak memiliki kemampuan dan uang untuk beroperasi. Dalam analis terakhir, masih ada kekurangan ambisi dan tidak ada ambisi seperti itu untuk pergi ke seberang lautan. Rusia adalah tipikal dan ambisinya terletak di sekitarnya, tidak seperti Amerika yang ingin menguasai dunia. Ambisinya Rusia itu ya kanan kirinya negaranya, ya. Kayak Moldova, kayak Ukraina, kayak Polandia, kayak Rumania itu, Brand. Beda, strateginya Amerika dan Rusia itu berbeda. Nah, kalau Amerika Serikat itu ambisinya di tempat-tempat yang jauh, hingga selatan, utara, semua diperkuat militernya. Suatu negara memiliki ambisi yang tidak ditentukan oleh orang, tetapi oleh ekonominya. Jika ekonomi suatu negara tidak dapat mendukung perang besar, ambisinya pasti akan ditekan. Kapal induk adalah perwakilan dari ambisi. Nah, jika sebuah negara memiliki kapal induk, maka ia perlu membentuk kelompok tempur kapal induk, dan satu kapal induk tidak cukup karena perlu membentuk armada laut yang
besar yang menggunakan 3 atau 4 kapal induk. Selain itu juga dibutuhkan lebih banyak kapal selam nuklir, kapal perusak, ada frigate dan kapal tanker. Nah, yang mau ngawal siapa? Kalau kapal induk mulu, kalau kapal induknya satu, kena kesana kemari kena bom, aduh friend, gak jadi negara yang super power. Harus banyak kapal-kapal yang mengiringinya, karena sangat berbahaya. Lajunya lembek, senjatanya juga minim senjata, hanya jet tempur saja di atasnya. Jika ada serangan mendadak, KO itu kapal induk. Nah, menurut media itu belum cukup. Angkatan laut seperti itu harus bekerja sama dengan angkatan udara dan angkatan darat yang lebih besar juga. Juga membutuhkan sistem logistik yang lebih kuat untuk mengirimkan pasukan demi pasukan ke garis depan atau ke pertahanan. Semua itu membutuhkan uang untuk mendukung, dan tidak ada uang artinya tidak ada drama. Jadi semuanya butuh uang. Kalau ingin negaranya dianggap bukan kaleng-kaleng, harus banyak uang. Termasuk kalian kalau nggak ingin disepelekan mantanmu, harus banyak uang, friend. Bercanda. Nah, Rusia saat ini memiliki populasi 140 juta nyawa. Personil angkatan bersenjata Federasi Rusia jika mencakup penjaga perbatasan dan garda nasional berjumlah sekitar 2 juta orang. Rasio ini sangat tinggi, di mana dari 70 orang satu adalah tentara. Jadi satu tentara membackup 70 warga Rusia. Rusia mampu membangun 2 atau 3 kapal induk dengan satu mobilisasi. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah ia membangunnya? Apakah kapal induk ini akan di dalam negeri? Apakah akan menyimpan serangkaian armada besar lalu ia pergi berperang dan pada akhirnya akan kehilangan lebih banyak uang? Jadi perbedaannya antara Amerika dan Rusia itu seperti itu. Rusia nggak perlu kapal induk karena yang diagres itu kanan kirinya, friend. Kalau Amerika itu menjelajah bumi asa antero ini, dia di mana-mana harus kuat. Mau di Afrika harus kuat, di Laut Cina Selatan atau Pasifik juga harus kuat, seperti itu. Nah, seperti contoh Cina membangun 2 kapal induk dengan satu sedang dalam proses. Kapal pertama dianggap eksperimental atau uji coba, dan kapal 2 adalah senjata ofensif yang sebenarnya. Sekarang kapal ketiga dan keempat sedang dalam perencanaan, dan pergerakan kapal pendukung tipe 055 juga sedang berjalan lancar. Itu akan memakan waktu untuk membangun semuanya. Cina mampu membeli hal-hal tersebut di masa depan, dan sekarang karena ekonomi yang besar, hal yang sama berlaku untuk India yang akan segera mendapatkan kapal induk keduanya. Jadi kalau Cina jangan dianggap kaleng-kaleng, brand, karena mereka punya uang. Kalau punya uang bebas, mau pakai kapal induk berapapun bisa, seperti itu. Jika Rusia ingin membangun kapal induk baru, tidak bisa kapal induk berbobot sedang, minimal 80.000 ton hingga 100.000 ton. Kemudian cocok untuk membangun kapal perusak baru dan kapal selam nuklir baru, brand. Satu kapal induk tidak ada artinya. Berapa biaya untuk membangun 3-5 kapal? Mungkin antara 50 miliar US dollar, atau itu mungkin juga menghabiskan uang untuk rudal antar benua dan pembom strategi siluman, rudal hypersonic yang lebih hemat biaya daripada kapal induk. Nah, saat ini Rusia tidak mampu membelinya, dan arah strateginya Rusia sedang berubah. Pandangan pertahanan juga dikatakan tahun lalu bahwa mereka tidak membutuhkan kapal induk. Nah, seperti itulah perbedaan antara Amerika dan Rusia. Rusia itu pembahasan admin terkait Rusia raksasa militer dunia yang tidak perlu kapal induk. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.